berkunjung ke sini. Saya minta maaf karena kesehatan saya ya tidak baik. Tapi sesuai omongan saya tadi itu, terima kasih banyak ya sudah. Kalau bisa saya minta ganti istri saya yang kerja. Gak apa-apa Mas Noval. Mas Noval istirahat aja sampai sembuh. Saya gak bakal berhentiin Mas Noval kok. Bukan masalah berhenti atau tidak, Pak Berto, karena saya harus membayar bank harian. Kalau saya terus diam di sini kan saya nggak digaji. Jadi kesepakatan sebenarnya siapa sih yang tega digantikan istrinya, tapi 1 hari aja. Sakit saya insya Allah hanya 1 hari. Udah Mas Noval istirahat sampai pulih. Saya kasih pinjam untuk masalah itu. Enggak, karena saya sudah janji besok bayar. Dan itu bukan, saya orangnya meskipun cuma pekerja kuli bangunan, saya nggak pernah punya utang, Mas Berto. Tapi yang punya utang itu saudara saya, jadinya saya yang bayarin. Udah, untuk besok saja istri saya yang kerja. Ya terserah Mas Noval. Laki-laki sakit 1 hari, Mas Berto. Pekerja keras 1 hari sakitnya. Selebihnya ya harus berjuang lagi. Berarti untuk Mas Noval besok izin sakit ya? Kan saya sudah bilang istri saya yang kerja untuk 1 hari. Siap Mas Berto. Siap Mas Noval. Untuk besok istri Mas Noval dari datang sampai pulang kembali saya akan jaga. Ya udah, saya lanjut pulang dulu ya Pak Mas Noval. Makasih. Siap Mas Berto. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana istriku ya? Aduh. Sayang, kamu kemana? Aku mau manggil kamu sayang. Udah gini. Kok panas aku semakin tinggi ya sayang? Iya, kamu kan baru aja minum obat. Dan nggak bisa nelan kayak gini. Kenapa ya? Nggak apa-apa kok. Tapi aku nggak pernah sakit itu. Apa biasanya? Radang. Del gitu. Oh, yang di tenggorokan itu kan? Iya. Apa saya? Apa sih dedel? Wah, ingat mindel. Mindel. Iya kan itu parah sayang. Kalau aku kan kemarin di tempat ya ada yang ulang tahun, terus itu minyak pedes. Ya aku maksakan, soalnya kan teman sendiri sayang, kebersamaan. Maafin aku ya sayang, udah nyusahin kamu. Nggak apa-apa. Ini aku punya pisang buat kamu. Aduh. Oh iya sayang, kata Pak Berto gimana tadi? Boleh nggak digantikan dengan aku? Kata Pak Berto sebenarnya mau dikasih pinjam sayang, tapi aku gak enak sayang. Aku harus, ya kan kita sebenarnya aku juga mau izin, tapi utang bude kan kita yang harus bayar ke bank harian. Sayang, udah aku nikah sama kamu itu, aku nggak pernah mandangin kamu itu siapa dan pekerjaan kamu apa. Selagi aku masih bisa bantu kamu, aku bakal bantu. Tapi, ya untung aja Pak Berto masih bisa nerima. Udah, ya banyak gerak. Tapi sayang, aku kan harus kena. Tapi kan aku nggak enak cewek kayak kamu harus kerja kuli bangunan. Tapi ya aku minta maaf, aku bener-bener nggak kuat sayang. Ini pusing dan juga panas luar biasa. Udah, aku bakal semangat menjalani semuanya. Yang penting kamu istirahat, jaga kesehatan, cepat sembuh biar kamu cepat sehat, oke? Iya sayang. Makasih ya sayang. Sayang, kamu panas banget. Enggak, aku nggak apa-apa kok sayang. Apa kan? Udah nggak apa-apa, udah nggak usah ke rumah sakit. Ya apa, laki-laki 1 hari sakit. Ya udah. Itu aku langsung sekarang ke Pak Berto. Sakit sayang. Ini radang ya? Minum dulu ya. Enggak, besok sayang. Besok bukannya hari ini? Enggak, ya, biar kamu nggak susah. Pakaian kamu kayak gini aja. Ya, sekarang kamu ganti daster aja. Ini pakai besok. Oh, aku besok gantikan kerjaan kamu pakai baju ini gitu. Iya sayang. Ya udah, makasih ya sayang. I love you. Itu.
Yaudah, aku mau ganti baju, terus mau cuci baju dulu ya sayang. Iya sayang, makasih ya. Kalau ada apa-apa panggil aku. Sayang, sepertinya kamu salah cari pasangan, kamu nikah salah. Kamu malah sengsara, bukannya bahagia. Apaan sih? Yaudah, aku cuci dulu ya. Makasih ya. Aku kasihan sama istri aku. Padahal laki-laki diciptakan untuk kuat. Tapi kenapa sekarang aku nggak kuat, ya Allah? Sepertinya istri aku salah cari pasangan. Ya Allah, kenapa aku sekarang nggak berguna? Kamu kenapa nangis? Enggak kok sayang, aku nggak nangis kok. Aku dengar suara kamu nangis loh. Enggak, barusan kejepit di sini. Hah? Aman kok, kejepit barusan mau balik kayak gini. Coba lihat tangannya. Nih. Tapi nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, udah kamu sana nyuci. Udah sana nyuci, nggak apa-apa. Yaudah, kalau butuh apa-apa panggil aku ya. Iya. Jadi aku nyari rumah sendirian. Lagian si Timus kenapa sih nggak hati-hati banget sampai kecelakaan? Biasanya nyari sama Timus malah nyari sendirian. Aku pesen Grab dulu deh. Coba aja. Aku masih temenan sama si Citra. Kan aku mana-mana dulu sama Citra. Udahlah. Nah, ini nih baru cocok. Kayaknya dari tadi nggak ada yang cocok, baru yang ini. Lantai 2 pula. Nanti ini tinggal renovasi dikit deh kayaknya. Bentar, aku kabarin Timos dulu deh. Halo sayang, aku udah nemu nih rumah yang cocok buat aku. Iya, kamu gimana? Kamu jadi kan bayarin DP-nya? Iya, awas ya, jangan sampai kamu tuh nggak bayarin DP rumah ini, karena kamu udah janji sama aku. Iya, makanya kamu tuh cepet sembuh biar kamu bisa lihat rumah impian aku. Ya udah kalau gitu nanti aku rumah sakit ya, jenguk kamu. Sekalian bayarin DP-nya. Ya mau gimana, kan kamu udah janji sama aku, ya wajar lah kalau misal aku nagih terus. Iya sayang, ya udah kamu istirahat. Udah makan belum? Jangan lupa minum obat. Ya udah. Ya udah kalau gitu aku ke kantor pemasarannya dulu ya buat ngekip model yang kayak gini. Oke sayang. Ya udah deh kalau gitu aku mau ke kantor pemasarannya dulu. Bentar. Itu kayaknya Citra. Aku nggak salah lihat. Citra? Hah? Emang iya sekarang dia jadi tukang bangunan? Kok bisa? Bukannya dia udah nikah? Emang si Novel kemana? Aku samperin aja deh. Cit, aku nggak salah lihat, ini kamu. Hai, Cinun, ya. Apa kabar? Cit, aku masih heran deh. Kamu beneran kerja jadi kuliah kayak gini? Iya. Kamu ngapain panas-panas ada di sini, Cinun? Nih aku lagi cari rumah buat aku. Oh, iya? Bentar deh. Kamu kan udah nikah. Si Novel kemana? Suami aku ada di rumah. Oh, enak banget ya jadi Novel. Leye-leye di rumah sedangkan istrinya disuruh banting tulang kerja kayak gini. Makanya Cit, dari dulu kan aku udah bilang sama kamu tuh jangan mau nikah sama Novel. Novel tuh nggak punya apa-apa, dia tuh cuma orang miskin yang ada cuma bikin kamu susah. Cinun, aku minta tolong stop. Kamu boleh benci sama si Novel, tapi jangan berlarut-larut. Kamu udah dari dulu benci sama Novel dan sepertinya Novel juga nggak punya salah kan sama kamu. Cit, segitu cintanya ya kamu sama Novel, sampai kamu tuh nggak sadar kalau kamu tuh cuma dimanfaatin sama si Novel. Buktinya sekarang Novel cuma bisa tidur di rumah, nonton TV, main HP, makan enak. Sedangkan kamu di sini panas-panasan kerja kuli kayak gini. Itu bukan tipe suami aku, Cinun. Aku kerja kayak gini karena aku punya alasan. Alasan apa? Karena ekonomi. Ya seharusnya kamu sama suami kamu sama-sama kerja dong. Jangan cuman kamu kayak gini. Ya wajar sih, salah kamu sendiri. Dulu nggak pernah dengerin omongan aku.
Kamu sadar gak sih, Cit? Aku itu ngasih tahu yang benar ke kamu. Kamu cantik, kamu bisa dapetin yang jauh lebih baik dan lebih kaya daripada si Noval. Nggak perlu nih kamu kerja-kerja kuli-kuli kayak gini. Tapi kamu tahu kan, kalau jodoh itu di tangan Tuhan, Cinun. Ya aku tahu, tapi paling nggak kamu pilih-pilih jodoh. Lagian ya, Cit, kamu tuh masih aja mau bertahan sama si Noval dengan keadaan kamu yang susah kayak gini. Aku sampai kapanpun, aku bakal tetap bertahan sama suami aku. Lagian si Noval Dan pakai aku sampai pelet apa sekarang- sih? Gimana? Aku heran, si Noval emang pakai pelet apa ya? Kok bisa perempuan kayak kamu bisa tergila-gila sama Noval? Cinun, ini yang dinamakan jodoh. Dan kita nggak tahu jodoh kita siapa. Dan untuk kamu masih belum menemuin jodoh. Siapa tahu nanti jodoh kamu tuh, ya, Kenapa? Udahlah, Cit. Emang ya, kalau ngasih tahu perempuan yang cinta buta, itu nggak bakal mempan. Sampai kapan, meskipun kamu hidup melarat kayak gini pun, kamu tetap cinta sama suami kamu. masa iya aku harus buka aib suami aku di depan orang lain? Kita sebagai rumah tangga harus saling melengkapi. Ngerti kan? Gak usah sok bijak, kamu aja salah pilih suami kok. Lagian ya, kalau aku jadi kamu, udah aku cerain tuh si Noval. Ngapain? Hidup susah-susah, cari uang. Sedangkan kita tuh seorang istri, kamu tuh seorang istri, kamu tuh tulang rusuk, bukan tulang punggung. Sayangnya aku bukan kayak kamu. Ya, untung sih kalau kamu gak jadi kayak aku. Dan aku juga beruntung gak kayak kamu. Ya, semoga aja hidup kamu ke depannya tetap seberuntung. Amin. Oh ya, Karena kedepannya kita nggak ada yang tahu kamu nanti jodohnya siapa, ya kan? bener. Ya udah, kalau gitu aku sekarang mau DP perumahan. Aku mau kamu yang jadi kuli di rumah aku. Oke, siap. Silakan kamu langsung ke tempat pemasaran di depan. Nanti kamu tinggal bilang aja rumah kamu itu di kaflik berapa, di blok berapa. Nanti kamu tinggal bilang sama aku. Udah ya, Cit, aku mau ke kantor pemasaran dulu. Aku mau setorin uang DP ku yang banyak ini Boleh. ke kantor. Aku juga mau lanjut kerja, Cina. Ya udah. Oh ya, satu lagi dong. Mending kamu ceraiin aja tuh suami kamu yang gak guna. Cinun, aku udah sabar ya dari dulu. Kamu kenapa sih nggak suka banget sama suami aku? Kamu kenapa jadi marah-marah ke aku? Ya, Kamu aku sadar gak sih? aja. Aku tuh ngasih tahu yang benar. Ada apa ini rame-rame? Maaf, Pak Berto. Mbak, sudah pergi. Jangan ganggu Mbak Citra. Mbak Citra lagi kerja. Oh, iya, Pak. Sudah, sana. Mbak Citra lanjut kerja. Nanti kalau ada apa-apa Mbak Citra bisa cari saya. Baik, Pak Saya Berto. sama Mas Novel itu sudah kayak saudara. Ya, Yaudah, makasih banyak, Pak. Maaf ya, Pak. siap Mbak Citra. Dilanjut Mbak Citra ya. Ya. Akhirnya aku bisa gantiin kerjaan suami aku. Ternyata capek juga ya, tiap hari suami aku kerjanya kayak gitu. Mana panas-panasan lagi. Tapi suami aku nggak pernah ngeluh sedikit pun. Malah sampai rumah masih bantuin aku. Masih bersih-bersih rumah juga kadang. Ya ampun, kayaknya aku kedepannya harus bener-bener ngerti ya suami aku. Dia kerja udah capek banget seharian. Sebisa mungkin di rumah aku harus kasih pelayanan yang bagus buat suami aku. Aduh, aku lupa banget. Kenapa sih? Tadi aku nggak viralin si Citra aja. Biar sekalian aja dia malu. Bentar, ini jam berapa ya? Citra udah pulang apa belum ya? Duh, udah jam pulang kerja lagi. Kayaknya aku harus balik deh. Semoga aja Citra belum pulang. Halo Mbak Kuli cantik. Mau kemana? Buru-buru banget. Udah mau pulang ya? Kangen sama suami. Aku waktunya pulang. Mau kemana? Minggir nggak? Kalau nggak aku tabrak. Enggak, aku nggak mau minggir. Cit, apaan sih? Minggir nggak? Enggak. Aku udah waktunya pulang, Cinun. Ya udah, kamu kalau mau pulang pulang aja. Lagian kamu ngapain masih di sini? Cinun, aku masih banyak kerjaan yang harus aku kerjakan di rumah. Aku harus ngelayani suami aku di rumah. Aku nggak seperti kamu yang nggak punya pasangan, yang nggak punya suami, dan kerjaan kamu cuma kesana kesini yang nggak jelas. Beda sama aku. Sekarang aku jadi istri orang. Hai guys. Hari ini aku mau kasih tahu kalian sesuatu. Kalian tahu nggak? Ada kejutan menarik buat kalian semua. Ya, nih. Nih, kalian bisa lihat nih.
Siapa? Kelihatan? Kenapa nunduk? Malu ya? Karena sekarang kerjanya udah jadi kuli tuh guys, kalian lihat. Seorang Citra sekarang udah jadi kuli gara-gara suaminya udah nggak guna. Masa suaminya ada di rumah leye-leye, istrinya kerja banting tulang. Cinun, kamu boleh vilarin aku, video aku sepuasnya. Cuma aku minta tolong kamu jangan pernah merendahkan suami aku. Aduh, dia sedih guys, dia marah karena aku ngerendahin suaminya. Perasaan aku nggak ngerendahin suaminya ya, tapi apa yang aku omongin itu memang kenyataan. Kalian mau nggak sih kalau misal jadi istri kerja banting tulang sedangkan suaminya cuman kerjaannya tidur di rumah? Cinun, suami aku tuh nggak laya-laya di rumah. Aku kerja kayak gini karena aku punya alasan sendiri. Mang iya, alasan apa sih Cit yang bisa bikin seorang istri kerja banting tulang sendirian? Cing, udah stop. Aku selama ini aku nggak ngerasa punya salah sama kamu, dan aku dipertemukan sama kamu sekarang antara sedih dan seneng. Senangnya aku bisa jumpa kamu, sedihnya aku karena kamu selalu menghina suami aku. Cit, gini ya, dulu kita sahabatan itu lama banget, kita kemana-mana bareng, kita selalu ketemu setiap hari. Ya seharusnya kalau kamu emang nganggap aku sahabat, nggak seharusnya kamu ngomong Nggak kayak bisa, karena kamu nggak pernah dengerin omongan aku. Kamu masih memilih bertahan sama cowok miskin itu. Cinun, itu jodoh aku. Nggak peduli, aku nggak peduli dia jodoh kamu atau bukan. Intinya kamu udah nggak dengerin omongan aku lagi. Aku akan tetap dengerin omongan kamu selagi omongan kamu itu baik dan menurut aku tuh bener. Cuma kalau omongan kamu nggak bener, sampai kapanpun aku nggak bakal pernah dengerin Cinun. Udah, aku sekarang udah capek, udah kerja seharian ini, waktunya aku udah pulang, ini udah sore. Suami aku udah nungguin di rumah sini, kontak aku. Suami kamu nunggu di Cinun, rumah. kontak aku mana? Nih, kontak kamu. Enak aja. Emang kamu pikir kamu bisa pergi gitu aja? Iya sih, emang urusan aku udah selesai. Aku udah selesai bikin video tentang kamu yang sekarang udah jadi kuli bangunan. Nggak apa-apa sih, kamu pulang. Nih. Aku nggak nyangka hari ini bisa ketemu sama Cinun. Dan aku sangat menyayangi sekali karena pertemuan aku sama Cinun. Nggak happy banget, dia malah menghina suami aku. Padahal Cinun nggak tahu kalau suami aku di rumah lagi sakit dan sekarang aku cuma jadi pengganti pekerja suami aku. Tapi ya udahlah, mau sampai kapanpun kayaknya Cinun nggak pernah mau baik sama suami aku. Sayang, coba deh. Kamu lihat sayang. Kamu kok kayak gitu? Iya, kamu lihat sayang. Nih sayang. Tuh, kok nggak bisa ya? Tuh, sayang, aku sampai gemeteran sayang. Nih sayang, coba kamu lihat. Sayang, coba kamu baca. Uang 3 miliar dan tanah seluas 10 hektar. Iya sayang. Itu siapa sih? Sayang, kamu nih lihat. Pemberian dari Bapak Agus Mulyono untuk Noval Tupal. Nama aku kan sayang. Kamu dapat dari mana ini? Kamu nggak tahu sayang. Barusan aku mau pulang. Ya, Mas Birtu ngasih ke aku kalau ada orang tak dikenal, tinggi besar, dan dia bilang ajudannya Bapak Agus. Aku inget sayang. Dulu aku pernah nolong orang. Dia pingsan di tengah jalan, lalu aku kasih makan. Mungkin itu sayang. Tapi coba deh kamu hubungin lagi sama Berto. Dia bilangnya aku udah jelas sama Mas Berto, dan dia bilang cuma dari hamba Allah. Sayang, mungkin ini semua ada atas kesabaran kamu menemani aku. Sekarang ini adalah rezeki kita sayang. Kita akan kaya mendadak sayang. Ya mungkin ini rezeki kita. Besok aku disuruh ke sana sayang untuk tanda tangan penerimaan semuanya. Ya mungkin ini rezeki kita. Kamu harus berterima kasih kepada Allah. Iya sayang, makasih ya. Ini juga berkat kamu yang selalu menemani aku. Aku akan balas dendam sama orang-orang yang sudah menghinaku. Kok balas dendam sih?
Ngapain juga balas dendam? Iya, Biarkan orang-orang pada tahu semua, pada tahu sendiri. Gak perlu kamu balas dendam. Kamu tahu kan, balas dendam itu kelakuannya nggak baik. Makasih ya sayang. Ya, aku nggak mau balas dendam. Biarkan orang-orang yang dulu menghina kita itu kena karmanya sendiri. Dan semoga dengan adanya uang 3 miliar dan tanah 10 hektar ini, kita makin sukses dan kita diberi ketabahan untuk selalu rendah hati. Kita harus tetap merendah untuk meroket sayang. Makasih sayang. Doa baik kita sekarang terwujudkan dengan rezeki besar. Terus sukses bersamaku ya. Makasih sayang. Ini semua berkat doa baik kamu. Doa baik kamu terkabulkan semua. Meskipun ini lewat jalur pintas rezeki yang tak terduga. Semoga ini berkah ke depannya. Sayang, besok kita ya kedatangannya. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih banyak ya Allah. Ini berkat doaku dan doa baik istriku. Makasih sayang. Kita masak yuk untuk merayakan ini. Dan kita nanti undang Ustadz Sipul. Yuk.